Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat buku olahraga. Ini adalah pertama kali atau episode pertama admin buku olahraga mereview atau mengulas sebuah buku karena memang banyak teman-teman yang menginginkan atau yang ingin tahu apa aja sih daftar isi dari masing-masing buku yang ada di buku olahraga. Oleh karena itu, maka admin berinisiatif untuk mengulas atau mereview buku-buku buku olahraga yang ada di toko buku olahraga. Untuk episode pertama ini, admin mereview sebuah buku berjudul Kepelatihan Olahraga, Teori dan Metodologi, karya Profesor Dr. Andes Harsono, Magister Sains. Baiklah, berikut ini beberapa hal yang akan admin bahas. Yang pertama yaitu identitas buku, yang kedua profil penulis, yang ketiga daftar isinya, yang keempat kelebihan, dan yang terakhir ada kekurangan dari buku ini. Baiklah, dari yang pertama yaitu identitas buku, judulnya Kepelatihan Olahraga, Teori dan Metodologi, penulis Prof. Dr. Andes Harsono MSc, penerbit PT Remaja Rosda Karya, tahun terbitnya 2015, jumlah halaman 227 halaman. Untuk profil penulis, jadi Prof. Harsono itu beliau merupakan mantan atlet, pelatih, anggota militer, sekaligus seorang akademisi. Beliau dilahirkan tahun 1929, menempuh pendidikan sekolah dasar 1936 sampai 1942 di His Hollands Inland School. SMP-nya tahun 1943 sampai 45, namun sempat terhenti karena tugas negara yang tergabung di beberapa kesatuan militer, dan akhirnya beliau merupakan alumnus Akademi Pendidikan Jasmani atau APD pada saat itu di UI Jakarta yang memiliki cabang di Bandung, dan beliau merupakan dosen di FKOK atau mungkin sekarang FPOK ya namanya, di UPI Bandung, kalau dulu IKIP Bandung kali ya. Sejak tahun 1956 beliau memiliki pengalaman mengajar dari program S1 sampai S3 dengan beberapa mata kuliah yang diampu antara lain teori kepelatihan, latihan kondisi fisik, psikologi kepelatihan, dan periodisasi program latihan. Ya, beliau juga pernah dididik langsung oleh Bill Miller tahun 1955 yang merupakan mantan atlet dan pelatih Amerika Serikat. Pernah juga mengenyam pendidikan di Indiana University. Beliau juga mantan atlet dan pelatih juga yang mewakili Indonesia di berbagai kejuaraan internasional seperti Asian Games tahun 1962, itu menjadi atlet beliau, Ganevo, dan kejuaraan-kejuaraan internasional lainnya. Ya, daftar isinya berikut ini akan admin uraikan beberapa bab daftar isi yang ada di buku ini. Buku ini sangat cocok bagi mahasiswa keolahragaan atau siapa saja yang ingin menjadi seorang pelatih, bahkan yang sudah bergelar pelatih sekalipun. Buku ini sangat cocok, admin rasa. Ya, untuk daftar isinya yang pertama itu bab 1 ada tugas dan peran pelatih. Bab 2-nya prinsip-prinsip latihan. Bab 3 menetapkan sasaran atau goal setting.
Bab 4 perencanaan program latihan, dan yang bab terakhir atau bab kelima olahraga anak-anak. Baiklah, admin akan uraikan bab demi bab apa aja subbab yang ada di setiap bab tersebut. Yang pertama atau bab pertama, tugas dan peran pelatih. Di sini dibahas beberapa subbab, yaitu pentingnya pelatih, peranan iptek, coaching sebagai ilmu dan seni, falsafah dan peran pelatih, tipe kepribadian pelatih. Ya, di samping kanan ini ada sebuah gambar ilustrasi yang ada di dalam buku ini, yaitu beberapa tipe kepribadian seorang pelatih. Dan ada rangkuman dan latihan pertanyaan. Jadi di setiap bab ada rangkuman dan soal-soal latihan. Jadi buku ini juga sangat cocok bagi para dosen yang mengajar di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah yang ingin memberikan sebuah pengetahuan tentang kepelatihan olahraga. Jadi di situ sudah ada soal-soal latihan yang bisa diberikan kepada mahasiswa atau siswa Bapak Ibu sekalian. Bab kedua ini sangat banyak sekali subbab yang dibahas dalam buku ini, mulai dari apa itu training, tujuan training, penambahan beban, overtraining, identifikasi dini potensi olahraga, prinsip individualisasi, masalah pribadi, program atlet elit dan pemula, dan cedera olahraganya juga dibahas juga. Sampai juga ada metode bagian dan keseluruhan, ada pemberian penjelasan, mengoreksi kesalahan, penataan rencana sebuah latihan. Teman-teman bisa baca sendiri di situ, sangat banyak sekali subbab-subbab yang dibahas di dalam bab 2 ini. Oke, selanjutnya masuk ke bab 3, menetapkan sasaran atau goal setting. Ada subbab yang dibahas, yaitu pentingnya sasaran, kriteria penetapan sasaran, sasaran harus challenging atau menantang, performance and outcome goals, umpan balik, feedback, lembar evaluasi, tujuan bersama, pesan sponsor, dan yang terakhir langkah-langkah sebelum menetapkan sasaran. Baiklah, untuk bab 4 perencanaan program latihan. Yang dibahas ada tahap-tahap latihan, siklus makro dan mikro, tahap persiapan, diagnosa medik fisik, ada tahap persiapan umum, TPU, pertandingan uji coba, persiapan khusus, TPK, tahap pra pertandingan, sampai dengan tahap transisi. Oke, di bab kelima olahraga anak-anak, ini juga lumayan banyak yang dibahas, mulai dari karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, early and dan late maturers, modifikasi olahraga, mengapa olahraga anak-anak, karakteristik anak, intensitas latihan, cedera pada anak, latihan beban pada anak, semuanya yang berkaitan dengan anak-anak. Ada perbedaan antara anak dan orang dewasa juga. Pro dan kontra program latihan untuk anak. Oke, selanjutnya admin akan mengutarakan atau mengulas beberapa kelebihan buku ini berdasarkan pandangan admin. Yang pertama, dari segi materi, sudah kita ketahui bersama bahwa materi yang sudah admin tampilkan di slide-slide sebelumnya memang materinya sangat lengkap dari bab 1 sampai bab 5. Dan yang kedua, bahasa. Dari segi bahasanya sangat sederhana dan mudah dipahami untuk teman-teman, terutama teman-teman keolahragaan
Ini bahasanya mudah dicerna atau mudah dipahami. Yang ketiga dari segi penulis, dari profil penulis sebelumnya yang sudah admin jelaskan, memang beliau sangat berpengalaman. Ya, ini salah satu foto beliau ketika berinteraksi atau bertemu dengan Bompa. Ya, beliau berinteraksi langsung dengan Bompa. Mungkin teman-teman yang mendalami kepelatihan dan yang sudah sering memakai buku-buku dari Bompa. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada kekurangan dari buku ini. Jadi alangkah baiknya biar seimbang, selain admin mengutarakan kelebihan buku ini, admin juga menguraikan atau mereview, menjelaskan kekurangan dari buku ini. Karena memang sangat banyak topik yang dibahas dalam buku ini, jadi ada beberapa topik yang masih belum tersentuh atau yang sudah ada tapi masih kurang mendalam. Misalkan dari penyusunan program latihan atau periodisasi program latihan dan latihan kondisi fisik di buku ini masih belum ada. Dan dari sisi psikologi olahraganya juga belum ada. Tapi teman-teman jangan khawatir. Beliau Prof. Harsono memang sengaja ada beberapa topik pokok bahasan besar yang memang sengaja dibahas tersendiri di buku yang lain. Jika edisi sebelumnya di buku kepelatihan olahraga ini memang ada yang dibahas juga seperti kondisi fisik dan psikologinya, untuk edisi kali ini memang beliau memisahkan dari buku ini atau ada buku tersendiri. Jadi kalau misalkan digabung semua, ini akan sangat tebal sekali, sehingga tidak menutup kemungkinan teman-teman pembaca akan merasa bisa juga dikatakan malas karena memang sangat tebal. Jadi teman-teman jangan khawatir, beliau sudah menuliskan di beberapa buku yang lain seperti periodisasi program pelatihan ini tersendiri, ada latihan kondisi fisik juga sendiri, dan yang terakhir dan yang terbaru tulisan buku beliau yang berjudul Dinamika Psikologis dalam Pelatihan Olahraga. Dan ketiga buku ini juga tersedia loh di buku olahraga. Teman-teman bisa langsung kontak admin atau melalui media sosial yang resmi dari buku olahraga. Dan kabar gembiranya, teman-teman bisa mendapatkan diskon 10-20% jika dalam pembelian dalam jumlah banyak, dan jika subscribe channel YouTube ini tanpa syarat. Meskipun membeli satu buku, akan admin beri diskon sebesar 10%, begitu. Oke, selanjutnya baiklah, begitu aja ulasan atau review buku dari admin buku olahraga. Jika ada pertanyaan atau usulan buku yang akan direview, bisa di kolom komentar. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.